Coba jujur sama diri sendiri. Kalau hari ini gaji kamu berhenti, berapa lama kamu bisa bertahan hidup? Sebagian besar orang, jawabannya bahkan nggak sampai 3 bulan. Masalahnya bukan karena mereka malas. Masalahnya juga bukan karena mereka kurang kerja keras. Tapi karena mereka cuma punya satu sumber uang dan satu pola pikir yang sama sejak dulu. Di video ini gue nggak mau bahas bisnis ribet, nggak mau bahas investasi jutaan, nggak mau bahas cepat kaya yang ujungnya nipu. Tapi gue mau bongkar 5 sumber uang baru yang berawal dari cara berpikir, bukan dari modal besar. Dan hati-hati, beberapa poin di video ini mungkin bikin kamu ngerasa, lah, gue selama ini salah mikir. Realitanya gini, orang miskin dan orang kaya itu sama-sama capek, sama-sama kerja, sama-sama bangun pagi. Bedanya cuma satu, orang miskin menukar waktu menjadi uang, orang kaya membangun sistem menjadi uang. Dan sistem itu selalu dimulai dari pola pikir. Kalau kamu masih berpikir, yang penting kerja dulu, nanti uang ikut, maka video ini wajib kamu tonton sampai habis. Sumber uang nomor 1, monetisasi masalah bukan keahlian. Kebanyakan orang salah kaprah. Mereka mikir, gue nggak punya skill, jadi gue nggak bisa cari uang tambahan. Padahal orang-orang yang sekarang punya banyak income stream justru bukan yang paling jago, tapi yang paling peka sama masalah. Case study nyata dan relate. Ada karyawan admin biasa, gak jago desain, gak jago coding. Tapi dia sadar satu hal, banyak UMKM bingung bikin caption jualan. Apa yang dia lakukan? Dia nggak buka agency, dia nggak bikin startup, dia cuma nawarin jasa, bikin caption jualan WhatsApp dan Instagram. Tarifnya kecil, tapi kliennya banyak. Masalah kecil tambah solusi simple sama dengan sumber uang baru. Insight penting. Kalau kamu nanya, gue bisa dapat uang dari mana? Pertanyaan itu salah. Ganti dengan, masalah apa yang sering gue lihat, tapi orang malas ngurusinnya. Sumber uang nomor 2. Konten sebagai aset, bukan hiburan. Kebanyakan orang bikin konten buat viral. Orang yang dapat uang bikin konten buat bernilai. Konten bukan cuma YouTube, bukan cuma TikTok, bukan cuma Instagram. Konten itu aset digital. Analisa kasus nyata. Coba lihat channel edukasi sederhana, visual biasa, suara AI, gak ada muka. Tapi view jalan, subscriber naik, AdSense masuk. Kenapa? Karena kontennya menjawab pertanyaan yang dicari orang. Orang miskin bertanya, konten apa yang rame? Orang kaya bertanya, konten apa yang dibutuhkan orang? Testimoni singkat, narasi. Awalnya gue cuma upload karena iseng. Sekarang gue baru sadar, satu video bisa kerja buat gue 24 jam. Insight penting, kalau kamu bikin konten cuma buat hiburan, kamu capek seumur hidup. Kalau kamu bikin konten sebagai aset, kamu capek di awal, tenang di belakang. Sumber uang nomor 3. Multiple skill sederhana, bukan jago satu hal. Ini jebakan terbesar orang Indonesia. Gue harus jago dulu baru mulai. Sementara orang yang mulai justru belajar sambil jalan. Orang kaya jarang jago satu hal. Mereka cukup-cukup bisa di banyak hal. Contoh nyata, bisa nulis dikit, bisa edit dikit, bisa ngomong dikit, bisa riset dikit. Kalau skill-skill ini digabung, nilainya naik berkali-kali lipat. Orang miskin mikir, gue bukan siapa-siapa. Orang kaya mikir, skill gue bisa digabung jadi solusi apa. Insight penting, uang jarang datang dari satu skill. Uang datang dari kombinasi skill yang pas. Sumber uang nomor 4. Network bernilai bukan cuma teman ngobrol. Banyak orang bilang rejeki udah ada yang ngatur. Betul, tapi seringkali rejeki itu datang lewat orang lain. Masalahnya circle kamu isinya siapa? Orang yang mikir berkembang atau orang yang tiap ketemu isinya ngeluh? Analisa kasus. Banyak peluang kerja, proyek, bahkan bisnis gak pernah diiklankan. Datangnya dari obrolan kecil, dari DM, dari rekomendasi. Orang miskin memperluas circle untuk validasi. Orang kaya memperluas circle untuk kolaborasi. Insight penting, satu kenalan yang tepat bisa lebih berharga daripada 100 lowongan kerja. Sumber uang nomor 5. Mindset jangka panjang, income tertunda. Ini bagian paling berat. Kebanyakan orang pengen hasil cepat. Kalau 3 bulan gak kelihatan uangnya, langsung nyerah. Padahal sumber uang terbesar datangnya dari hasil tertunda. Contoh nyata, bangun channel, bangun personal brand, bangun skill digital, bangun sistem kecil. Di awal nggak kelihatan apa-apa, tapi begitu jalan, hasilnya numpuk. Orang miskin nanya,
kapan gue dapat uang? Orang kaya nanya, kalau ini gue lakuin setahun, hidup gue jadi apa? Insight penting, uang besar jarang datang cepat, tapi kalau datang, biasanya datang lama. Jadi kalau kamu tanya, apa sih sumber uang baru itu? Jawabannya bukan satu, tapi perubahan cara berpikir. Mulai dari melihat masalah sebagai peluang, membangun aset bukan cuma kerja, menggabungkan skill sederhana, memperbaiki circle dan sabar dengan hasil jangka panjang. Kalau kamu masih pakai pola pikir lama, tahun depan hidupmu akan sama. Tapi kalau kamu ubah cara berpikir hari ini, sumber uang akan nyari kamu pelan-pelan. Bukan karena kamu beruntung, tapi karena kamu siap. Kalau dipikir-pikir, yang paling bikin merinding dari pembahasan tadi tuh bukan soal uangnya, tapi soal betapa banyak orang yang sebenarnya punya peluang, tapi nggak pernah sadar, karena pola pikirnya kejebak di mode bertahan hidup. Iya sih. Dan jujur ya, gue ngerasa banyak orang yang nonton video ini tuh sebenarnya capek, bukan malas. Capek kerja, capek mikir, capek ngerasa hidupnya muter di tempat yang sama. Dan itu masuk akal, karena dari kecil yang diajarin ke kita cuma satu, kerja keras nanti juga berhasil. Padahal kenyataannya, kerja keras tanpa arah cuma bikin kita lelah lebih cepat. Nah ini nih, makanya waktu kita bahas soal sumber uang dari pola pikir, gue ngerasa kayak ditampar pelan. Kayak, lah iya ya, selama ini gue nunggu duit dari luar. Padahal, sumbernya dari cara gue mikir sendiri. Dan lucunya, 5 sumber uang yang kita bahas tadi itu nggak ada satupun yang instan. Tapi, semuanya bisa dimulai hari ini. Bukan besok, bukan nunggu kaya. Hari ini. Contohnya kayak yang kita bahas soal problem solving. Banyak orang ngerasa nggak punya skill. Padahal, tiap hari dia ngeluh soal masalah yang sama. Kalau keluhan itu dia ubah jadi solusi, itu udah jadi nilai. Atau soal leverage waktu dan pikiran orang lain. Banyak orang miskin bukan karena bodoh, tapi karena semua dia kerjain sendirian. Semua mau dipegang, semua mau dikontrol. Akhirnya, ya segitu-gitu aja. Gue jadi ingat satu cerita yang gak kita sebut di awal video. Ada orang yang gajinya biasa aja, tapi dia rajin nulis insight kecil dari pengalaman kerjanya. Awalnya, cuma buat catatan pribadi. Sekarang, itu jadi konten, jadi audiens, jadi peluang. Dan itu nyambung sama satu hal penting. Uang selalu datang ke orang yang pikirannya berkembang lebih dulu. Bukan ke yang paling sibuk, bukan ke yang paling capek. Tapi ke yang pola pikirnya naik level. Makanya, video ini sebenarnya bukan soal 5 sumber uang. Ini soal satu pertanyaan sederhana. Lo mau terus dibayar dari waktu, atau mulai dibayar dari cara berpikir? Dan kalau lo ngerasa, gue kayaknya kena semua yang dibahas di video ini, tenang, itu bukan hinaan. Itu tanda lo sadar. Dan kesadaran itu langkah pertama. Iya, karena orang yang benar-benar miskin itu bukan yang nggak punya uang, tapi yang nggak mau mengubah cara mikirnya. Makanya, di channel ini kita nggak janjiin lo kayak cepat. Kita cuma ngejak lo bangun pikiran lo pelan-pelan. Karena kalau pikiran lo berubah, uang biasanya nyusul. Dan jujur aja, kalau lo nonton sampai titik ini, artinya lo bukan orang yang asal lewat. Lo lagi nyari sesuatu. Dan itu udah langkah gede. Jadi sebelum kita tutup episode ini, gue mau nanya satu hal ke lo yang lagi nonton. Dari 5 sumber uang tadi, mana yang paling ngena ke hidup lo sekarang? Jawabannya nggak perlu diomongin ke siapa-siapa. Cukup jujur ke diri sendiri. Dan kalau lo ngerasa obrolan kayak gini yang lo butuhin buat nemenin lo mikir, buat nemenin lo bangun pelan-pelan, Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain loncengnya. Biar setiap kali kita upload, lo nggak ketinggalan obrolan yang mungkin bisa jadi titik balik hidup lo. karena kadang yang kita butuhin bukan motivasi, tapi sudut pandang baru. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap berpikir, tetap sadar, dan bangun pikiran lo.